Oke, mari kita mulai kuliah kita siang ini. Yang pertama kita melihat sebuah konflik ya, suatu konflik. Suatu konflik. Jadi kalau konflik itu bisa dampak positif atau dampak negatif, sebagaimana paradigma interaksionis, maka konflik itu juga ada konflik yang destruktif. Apa konflik yang destruktif itu? Itu yang merugikan pihak lain. Itu adalah konflik yang destruktif. Konflik yang menciptakan kemarahan dan permusuhan itu adalah konflik yang destruktif. Juga yang menciptakan hubungan, putus hubungan, hubungan semakin memburuk itu adalah salah satu contoh konflik yang destruktif. Sedangkan konflik yang konstruktif itu adalah konflik yang salah satu contohnya adalah menciptakan persaingan yang sehat, jadi fair ya. Seperti pertandingan sepak bola itu adalah konflik karena ada pertentangan, ada persaingan, tapi persaingan yang sehat itu adalah contoh persaingan misalkan untuk memenangkan pilkada, pilpres itu adalah contoh persaingan yang sehat. Itu adalah contoh konflik konstruktif. Nah, seperti misalkan contoh konflik konstruktif itu adalah menciptakan rasa hormat terhadap orang lain, menciptakan rasa kagum terhadap orang lain, menciptakan rasa rasa suka terhadap orang lain, itu adalah konflik yang konstruktif. Berikutnya adalah contoh konflik yang konstruktif itu adalah semakin luas dan full minded. Jadi semakin luas hubungan, semakin terbuka pikiran, semakin banyak referensi yang dibaca, semakin banyak bergaul, itu adalah konflik konstruktif. Misalkan saudara konflik dengan orang yang sebelumnya belum dikenal, tiba-tiba di jalan terjadi perdebatan dan sebagainya. Setelah itu saudara jabat tangan dan dia menjadi teman saudara, pikiran saudara semakin terbuka, terus referensi saudara semakin terbuka. Itu yang disebut sebagai konflik konstruktif. Menciptakan hubungan semakin harmonis. Jadi sebelumnya hubungannya dingin-dingin saja, setelah ada pertengkaran ternyata hubungannya semakin harmonis, hubungannya semakin bagus, semakin baik. Itu adalah contoh konflik yang konstruktif. Berikutnya adalah kita bisa mengukur skala konflik itu. Jadi konflik itu bisa diukur. Ini ada sumbu atau ada tanda panah arahnya ke atas. Tanda panah arahnya ke atas itu adalah dia adalah produktivitas. Nanti bisa muncul produktivitas. Sedangkan itu tanda panah vertikal yang ke atas itu adalah tanda panah produktivitas. Sedangkan tanda panah yang ke samping atau yang horizontal itu adalah tingkat konflik, level konflik. Jadi nanti kita bisa ukur semakin tinggi tingkat konfliknya, apakah semakin tinggi juga tingkat produktivitasnya dalam organisasi, dalam hubungan, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat nanti. Ini level pertama ya. Ini level pertama. Jadi level pertama, semakin kecil sebenarnya tingkat konfliknya itu, maka semakin kecil juga tingkat produktivitasnya. Jadi semakin rendah tingkat konfliknya dalam sebuah organisasi maupun hubungan, itu maka semakin rendah juga tingkat produktivitasnya. Bisa kita lihat di sumbu yang tanda panah yang vertikal dan tanda panah yang horizontal. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3. Jadi yang nomor 3 ini menunjukkan semakin tinggi tingkat konfliknya juga tidak bagus juga terhadap tingkat produktivitasnya. Jadi kalau tingkat konfliknya tinggi, maka produktivitasnya juga semakin naik, tapi tidak bagus. Karena mau maju tiba-tiba konflik lagi, mau maju tiba-tiba konflik lagi. Itu ada di pertengahan. Kalau tingkat konfliknya tinggi, full pada sumbu yang di bawah, yang horizontal, itu memang produktivitasnya menaik, tapi dia mentok di situ. Tidak akan bergerak lagi ke atas. Apa yang bagus? Nah, ini yang bagus nih. Yang nomor 2 nih. Nah,
Jadi konflik itu memang harus ada, tapi dia harus di tengah. Yang bisa dikelola itu adalah konflik yang bagus, yang nomor dua itu harus ada konflik di organisasi itu sebagai bentuk diskusi, sebagai bentuk dialog, sebagai bentuk dinamisasi hubungan, dan organisasi itu akan meningkatkan tingkat produktivitas sebuah organisasi atau sebuah hubungan atau satu hubungan. Nah, ini bisa dilihat oleh saudara. Jadi semakin tinggi konfliknya, kalau konfliknya itu tidak selesai-selesai, itu juga tidak baik juga bagi organisasi. Bisa lihat di subbut nomor 3. Tapi kalau konfliknya itu tinggi tapi bisa dikelola, maksudnya dia bisa dikendalikan konfliknya, itu justru yang sangat bagus buat buat produktivitas hubungan dan sebuah organisasi. Bisa dipahami sampai detik ini ya. Jadi ini memang saya sengaja agar kita bisa mengukur sebuah konflik, bahwa konflik itu memang tidak semua sifatnya destruktif, tapi konflik itu bisa sifatnya konstruktif. Ini bisa kita lihat ya. Jadi posisi nomor 2 itu adalah posisi di mana konflik terjadi di organisasi, tapi dia bisa didialogkan, bisa dimanage sehingga produktivitas kerja itu bisa meningkat. Nah ini, semakin dinamis tingkat konflik, semakin tinggi tingkat produktivitas. Maksudnya dinamis itu ya dinamis yang tidak berkepanjangan ya, tapi dia bisa dikontrol, terus bisa didialogkan, sehingga itu memicu orang untuk terus bersaing, terus berdiskusi, terus berdialog untuk tetap menjaga hubungan dalam sebuah organisasi. Di slide berikutnya ini juga akan menampilkan bagaimana hubungan. Ini sumbu yang ke atas itu adalah target atau goals atau tujuan atau kepentingan, sedangkan tanda panah yang horizontal itu adalah tingkat hubungan. Jadi ada tanda panah vertikal itu menunjukkan kepentingan atau tujuan atau goals, sedangkan ada tanda panah yang horizontal itu menunjukkan relation atau hubungan. Jadi semakin rendah semakin dia mengakomodir untuk hubungan, maka semakin rendah dia untuk mencapai tujuannya. Jadi kalau hubungannya itu dijaga betul, takut ada konflik, takut pisah, takut ada permusuhan, itu malah semakin rendah untuk mencapai tujuan. Jadi kalau hubungan itu berjalan semakin dingin-dingin saja, tidak ada dinamisasi, itu malah tujuannya itu semakin jauh untuk tercapai. Jadi semakin menghindar untuk berkonflik dalam sebuah hubungan itu, maka kepentingannya itu akan semakin jauh untuk dicapai. Saudara misalkan punya tujuan untuk meraih sukses dalam hidup, tapi saudara tidak mau tantangan. Saudara maunya hidup landai-landai saja ya, maka tujuan saudara untuk sukses itu makin jauh untuk dicapai. Yang kedua, akomodir, tidak baik juga untuk mencapai tujuan. Jadi lebih baik memang dari menghindar. Jadi misalkan saudara punya konflik dengan rekan kerjanya, agar tidak berterus konfliknya, agar tidak saudara akomodir kepentingannya apa, saudara penuhi. Tapi tujuan saudara tidak akan tercapai. Tujuan saudara akan lama untuk dicapainya. Ini yang ketiga adalah kompromi. Jadi hubungan tetap berjalan, tapi kepentingan saudara tetap tercapai, kepentingan organisasi tetap tercapai, tetap ada peningkatan untuk mencapai tujuan organisasi itu, maka ada kompromi, ada deal-deal di situ, ada ada kepentingan yang disepakati di situ, ada tujuan yang disepakati kedua belah pihak di sana. Jadi kompromi itu posisinya di tengah ya. Jadi kalau saudara punya konflik, terus ya sudah,
ayo kita kompromi, yang disebut juga mungkin win-win solution ya. Ayo kompromi, kemauan kamu apa, maunya saya apa. Itu kira-kira. Jadi tujuannya tercapai, hubungannya juga tidak putus. Jadi ini yang semakin baik juga kolaborasi yang saya sebut di sistem demokrasi kita sekarang ini, sistem kapitalis itu adalah sistem kompetitif, bukan sistem kolaboratif. Jadi yang bagus sebenarnya kolaboratif. Jadi kolaboratif itu, ayo kita mencapai tujuan sama-sama, ayo kita kerjakan sama-sama, itu namanya kolaboratif. Jadi kita kerjakan sama-sama, kita sukses sama-sama, kita gagal sama-sama, itu namanya kolaboratif. Tapi ada yang lebih bagus sebenarnya, yaitu bersaing. Dia tidak peduli hubungannya putus, dia tidak peduli dimusuhi banyak orang, yang penting tujuannya tercapai. Itu namanya kompetitif. Ini konsep kapitalis. Jadi tinggal kita mau bagaimana, apakah mau yang kolaboratif, hubungan tetap terjaga, tapi kepentingan kita juga tercapai. Tapi kalau bersaing itu dia tidak memikirkan temannya, dia tidak memikirkan hubungan, dia tidak memikirkan relasi, yang penting kepentingannya tercapai, goals-nya tercapai, itu sudah sangat memuaskan bagi dirinya. Ini konsep kompetitif atau konsep daya saing. Sampai di sini mengerti atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, Mas Mbaknya, kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan hal-hal tadi yang sudah dipresentasikan dan sudah didiskusikan. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke, ya, ini slide yang terakhir. Jadi bahwa slide yang ini, jadi semakin tinggi tingkat persaingan kita, maka itu semakin memungkinkan kita untuk mencapai tujuan. Oke, kalau memang dirasa tidak ada, maka saya cukupkan kuliah hari ini.